Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ICS Corner yang top premium ini. Kali ini saya akan membongkar beberapa catatan penting terkait dengan berbagai hambatan pelaksanaan pembangunan di Republik negara kita yang kita cinta ini. Saya akan mengambil salah satu persoalan dasar dari persoalan pembangunan adalah persoalan sumber daya manusia. Kenapa ini saya anggap penting? Karena persoalan SDM ini sangat luas dan kompleks. Kali ini persoalan SDM akan saya fokuskan kepada karakter daripada aparatur sipil negara, baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Ada beberapa hal yang saya nilai penting menjadikan bagaimana ASN ini bisa memiliki kualitas yang baik, kinerja yang baik, itu sebenarnya ditentukan oleh 3 profil dasar. Ya. Yang pertama adalah profil ini didasari oleh 3 hal. Ya. Bagaimana aspek kesadaran, bagaimana aspek daripada punya rasa malu untuk melakukan kinerja yang kurang baik atau melakukan pelanggaran. Yang ketiga adalah bagaimana ASN ini punya rasa takut. Ya. Nah, 3 ini yang akan menentukan daripada profil kinerja daripada ASN. Kenapa ini penting? Karena coba kita lihat, apabila seorang ASN memiliki kesadaran yang tinggi, maka tidak perlu lagi melihat dari aspek rasa malu apabila berbuat kurang baik dan kinerja kurang bagus, atau tidak lagi kita melihat adanya rasa takut. Karena dengan kesadaran tinggi, maka ASN itu sudah kan dengan sendirinya melakukan langkah-langkah, upaya-upaya, perbuatan-perbuatan yang optimal, baik bagi dirinya, optimal bagi kinerja lembaga di mana dia bekerja, dan tentu akan menghasilkan hal yang produktif bagi pemerintah, bangsa, negara, dan juga bagi masyarakat. Nah, yang kedua adalah apabila ASN ini kurang memiliki rasa kesadaran yang tinggi, maka setidaknya ya memiliki rasa malu, rasa malu bagi terhadap diri sendiri, ya, rasa malu dengan lingkungan keluarga, rasa malu dengan lingkungan sekitarnya, termasuk lingkungan kantor, rasa malu dengan teman, rasa malu dengan pimpinan, dan rasa malu dengan rakyat yang tentu gaji kita berasal dari uang rakyat. Nah, apabila seseorang punya rasa malu yang tinggi, maka diyakini maka alat kontrolnya lebih baik. Alat kontrolnya lebih baik untuk berkinerja lebih bagus, berkinerja lebih berkualitas. Nah, kemudian pertahanan yang terakhir adalah apabila seorang ASN memiliki rasa takut, ya. Kalau kesadaran kurang, kalau rasa malu kurang. Nah, pertahanan terakhir adalah rasa takut. Adakah seseorang ASN memiliki rasa takut yang tinggi, ya, takut yang tinggi
apabila melakukan kesalahan, takut yang tinggi apabila melakukan kinerja yang kurang bagus. Ya, takut kepada siapa? Ya. Takut kepada pimpinan yang akan memberikan nilai, ya, reward dan punishment. Takut kepada masyarakat, ya. Takut kepada alat kontrol, pengawas internal maupun pengawas eksternal, ya. Dan takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada dasarnya segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Nah, 3 filter ini yang akan menentukan kualitas daripada seorang ASN. Kualitas dasar tentunya, ya. Nah, apabila seseorang tidak memiliki kesadaran, kemudian juga tidak memiliki rasa malu, apalagi tidak memiliki rasa takut, maka ASN itu tentu pasti akan melakukan kegiatan pelaksanaan tugas dengan seenaknya sendiri, dengan sembrono, tanpa ada mengikuti norma-norma yang digariskan, yang ditargetkan, yang ditetapkan di dalam lembaga, organisasi maupun oleh pimpinan. Ini penting sekali, sobat pembangunan. Untuk itu maka 3 hal utama ini harus terwujud. Kesadaran dan rasa malu ini terwujud secara penuh daripada internal diri orang tersebut, dari seseorang ASN. Nah, yang filter terakhir, rasa takut, ini ada 2, ya. Yang pertama, rasa takut muncul karena rasa yang dimiliki oleh ASN sendiri. Yang kedua, rasa takut yang terciptakan kondisi daripada eksternal. Rasa takut oleh karena pimpinan bertindak tegas apabila kinerja kurang baik. Rasa takut karena aturan dilaksanakan dengan tegas apabila tidak berkinerja dengan baik. Kemudian rasa takut, ya, karena ada alat kontrol yang sistematis, baik itu secara manual maupun secara teknologi IT, sehingga variabel nilai-nilai kinerja terkontrol sangat ketat dan dievaluasi secara berkala, apakah harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester ataupun tahunan. Ini rasa takut yang diciptakan oleh kondisi eksternal. Oleh karenanya, apabila mengendaki adanya ASN yang berkinerja baik, berkinerja berkualitas tinggi, maka rasa takut ini pertahanan terakhir. Nah, kemudian secara hubungan vertikal maupun hubungan horizontal di dalam suatu organisasi ini sangat menentukan. Pemerintah pusat apabila mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan instruksi, mengeluarkan arahan kepada bawahannya di dalam departemen yang ada, kemudian kepada level pemerintahan di provinsi dan kabupaten kota, manakala pemerintah pusat tidak memiliki instrumen, ya, reward dan punishment yang bagus, yang kuat, yang ketat, maka yang diinstruksi, yang diperintah ini diyakini tidak akan melaksanakan secara optimal. Ya. Demikian juga level pemerintah provinsi ke bawah, kemudian level kabupaten kota ke bawah. Apabila tidak ada rasa takut, yang memberikan instruksi, memberikan arahan, tidak memiliki instrumen yang kuat untuk memberikan reward punishment, maka dalam prakteknya tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik dan optimal. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Oleh karena
Yang terpenting adalah sebenarnya persoalan SDM, ASN pemerintahan tidak boleh diotonomikan. Untuk urusan kewenangan, urusan pemerintahan pelayanan boleh diotonomikan, tetapi sebenarnya urusan ASN harus dalam satu kendali terpusat, ya, hierarkis dari pusat, pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, dan agar komando dari level yang lebih atas, yang lebih tinggi ini memiliki daya perhatian yang kuat bagi yang mendapatkan perintah instruksi, baik itu level di bawahannya. Ini penting sekali. Jadi intinya SDM tidak boleh diotonomikan, harus dikembalikan sistem hierarkis, sistem terpusat. Ini sementara yang bisa saya sampaikan. Kesempatan yang berbahagia ini semoga bermanfaat bagi para pengambil kebijakan, bagi para unsur pimpinan, termasuk bagi para ASN yang bersangkutan, untuk melakukan evaluasi yang mendasar. Persoalan dasarnya adalah 3 hal: kesadaran, kemudian rasa malu, dan rasa takut. Sedangkan rasa takut bisa muncul dari internal dan eksternal. Rasa eksternal harus diciptakan sedemikian rupa agar menjadi sebuah instrumen, agar arahan, perintah, komando, instruksi itu bisa berjalan dengan baik dari unsur pimpinan tertinggi, dari Presiden Republik Indonesia, dari para menteri, dirjen, kepada gubernur, kepada bawahan ASN yang di bawah, sampai kabupaten kota, sampai level kecamatan dan kelurahan. Ini beberapa yang penting kesempatan ini, catatan ini, dan kemudian persoalan SDM yang lain akan saya buka di episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu. Salam bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.